Di bawah sorotan lampu-lampu neon yang dingin, di sebuah bank swasta megah, seorang pria dengan kaos lusuh dan celana jeans sobek melangkah masuk. Ia datang hanya untuk mengambil 1 juta rupiah. Namun yang ia dapatkan adalah tatapan merendahkan, bisik-bisik yang menertawakan, dan sebuah penolakan telak. Sesaat, wajahnya tak menunjukkan amarah, namun di matanya yang teduh tersimpan sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia menatap lurus ke arah teller yang sinis itu dan berucap, "Kalau begitu, saya tarik semua saja." Kalimat sederhana itu, sebuah palu godam yang siap menghancurkan arogansi dan keangkuhan sebuah sistem yang selama ini bersembunyi di balik jas rapi dan meja marmer. Siapakah pria ini sebenarnya? Dan mengapa ia memilih cara yang begitu ekstrim untuk memberikan sebuah pelajaran? Kota itu adalah lautan aspal dan besi yang tak pernah tidur, tempat uang dan status beradu cepat di setiap sudut jalan. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, berdiri sebuah bank swasta megah, cermin dari tatanan sosial yang begitu ketat. Di balik pintu kaca yang berputar, nasabah berbalut pakaian rapi duduk dengan tenang, tenggelam dalam bisikan bisu transaksi. Namun, keheningan itu pecah saat sosok Baskoro, seorang pria muda dengan penampilan yang tidak biasa, melangkah masuk. Ia bagai lukisan kotor di dinding putih. Kaosnya lusuh, celana jeansnya sobek di sana-sini, dan kakinya telanjang hanya beralas sandal jepit usang. Tatapan-tatapan sinis dan bisik-bisik yang menahan tawa langsung menyambutnya. Seorang manajer dengan jas mahal mengisyaratkan kepada bawahannya untuk mengabaikan pria itu. Namun Baskoro, dengan ketenangan yang aneh, mengambil nomor antrean. Ia duduk di sudut, diam, tanpa rasa malu. Di matanya, tidak ada kecemasan atau kerendahan diri, hanya pantulan dari lampu-lampu neon yang dingin. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika nomor antreannya dipanggil, ia berjalan ke loket teller dengan langkah pasti. Di hadapannya, seorang teller muda bernama Bella menyambutnya dengan senyum tipis yang canggung. "Selamat siang," sapa Bella, suaranya terdengar ragu. "Ada yang bisa saya bantu?" Baskoro menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Saya mau ambil uang, 1 juta rupiah." Senyum Bella menguap. Ia mengerutkan kening. 1 juta? Kenapa tidak lewat ATM saja? Pertanyaan itu bukan murni saran, melainkan sebuah pernyataan penghinaan. Baskoro menjelaskan ATM-nya rusak, namun jawaban itu tak mengubah pandangan meremehkan dari para staf. Bisik-bisik tawa semakin terdengar, menusuk seperti jarum-jarum kecil. Ketidaksabaran Bella terlihat jelas. "Maaf, Pak, kami harus prioritaskan nasabah dengan transaksi besar. Silakan ke ATM terdekat." Di balik kata-kata itu, tersimpan pesan yang lebih dalam, "Anda tidak pantas ada di sini." Baskoro tetap diam, tidak marah. Namun, ada perubahan samar di matanya. Sesuatu yang dingin dan tajam. "Kalau begitu," katanya pelan, suaranya begitu rendah sehingga hanya Bella yang bisa mendengarnya, "saya tarik semua saja." Sontak Bella tercengang. Seluruh tubuhnya menegang. "Semua?" tanyanya dengan suara tercekat. Baskoro menatap lurus ke matanya. "Panggilkan manajer kalian. Sekarang." Permintaan itu menciptakan gelombang kejut di seluruh ruangan. Tawa yang tadinya riuh kini berganti keheningan. Darman, sang manajer, muncul dari balik pintu dengan senyum yang dipaksakan. Ia mendekati loket, menganggap ini hanya salah paham kecil. Matanya memindai sosok Baskoro, mencoba mencari tanda-tanda kegilaan atau lelucon. "Saya Darman, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu?" sapanya dengan nada merendahkan yang tersembunyi. "Saya ingin menarik seluruh uang saya dari bank ini," ulang Baskoro, suaranya datar. Darman tersenyum geli. "Tentu, Pak, tapi boleh saya tahu nominalnya?" Ia mencoba mengorek informasi, berharap dapat menertawakan nominal kecil yang akan disebutkan. "Lebih dari cukup untuk membuat Anda semua berhenti tertawa," jawab Baskoro. Kata-kata itu seperti hantaman yang tak terlihat. Senyum di wajah Darman langsung lenyap. Rasa malu mulai menjalari wajah para pegawai yang mendengar. Darman mencoba mengendalikan situasi, meminta KTP dan kartu ATM. Baskoro merogoh saku celana jeansnya yang lusuh, mengeluarkan sebuah dompet kulit yang tampak berusia puluhan tahun, dan menyerahkan isinya dengan tenang. Darman mengambilnya, wajahnya dipenuhi keraguan.
Ia mengisyaratkan kepada Bella untuk mengecek data di sistem. Bella, dengan tangan gemetar, mengetik nama Baskoro. Layar komputer menampilkan angka yang membuat matanya terbelalak. Ia menelan ludah, menatap Darman dengan ekspresi horor. Darman, penasaran, mendekat dan membungkuk untuk melihat sendiri. Di layar, tertera sebuah nominal yang begitu besar hingga membuat nafasnya tercekat. 100 miliar, 843 juta, 772.500 rupiah. Angka-angka itu bagaikan mantra yang menghentikan waktu. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan keheningan yang berat, penuh dengan rasa malu dan penyesalan. Mata Darman melebar, tubuhnya kaku, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Mereka baru saja menghina nasabah terbesar yang pernah bank ini miliki. Seorang pegawai di belakang loket mundur perlahan, seolah tak percaya pada apa yang dilihat matanya. Rasa canggung yang menyelimuti mereka terasa seperti jurang yang tak terjangkau. Darman memandang Baskoro dengan tatapan yang kini penuh hormat, penuh ketakutan. "Maaf sebelumnya, Pak," katanya dengan suara yang jauh lebih sopan. "Kami benar-benar tidak tahu. Bapak ini siapa sebenarnya?" Baskoro tersenyum tipis. "Saya cuma orang biasa yang kebetulan punya uang di sini." Kepergian Baskoro dari bank itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Bukan jejak debu, melainkan jejak rasa malu dan kepanikan. Para pegawai yang tadinya mengejek kini sibuk mencari tahu siapa sebenarnya pria misterius itu. Nama yang tertera di KTP-nya membawa mereka ke dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Dunia para petani mandiri yang menguasai jutaan hektar perkebunan kelapa sawit di pedalaman Kalimantan. Seseorang yang tidak butuh seragam dan status untuk meraih kekayaan. Ia adalah anomali, sebuah tamparan keras bagi sistem yang terlalu berfokus pada penampilan. Sementara itu, di luar sana, sebuah video singkat yang merekam perlakuan meremehkan para pegawai bank itu telah diunggah ke media sosial. Tanpa nama atau identitas yang jelas, video itu menyebar dengan cepat, menjadi viral dalam hitungan jam. Jutaan pasang mata menyaksikan bagaimana sistem yang seharusnya melayani justru menghakimi. Komentar-komentar panas memenuhi internet, mencerca mentalitas bank yang arogan dan menyanjung ketenangan Baskoro. Bank tersebut tiba-tiba menjadi sorotan nasional, bukan karena prestasinya, melainkan karena aibnya. Di tengah semua kekacauan ini, Baskoro duduk tenang di sebuah kedai kopi pinggir jalan, membiarkan badai itu berlalu. Ia memegang secangkir kopi hitam panas, tatapannya kosong ke depan. Bagi orang lain, ini adalah saat untuk membalas dendam, untuk menikmati buah dari penghinaan yang dilontarkan. Namun, bagi Baskoro, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pelajaran. Ia teringat masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, ia hanyalah seorang pekerja keras yang berjuang dari nol di tengah hutan belantara. Keringat dan darahnya tak pernah dihargai oleh sistem perbankan konvensional yang selalu melihatnya sebagai orang kecil. Ketika uangnya mulai terkumpul, ia memilih bank ini, bukan karena reputasinya, melainkan karena letaknya yang strategis di dekat kebunnya. Ia tak pernah peduli dengan pelayanan VIP, karena ia tahu, nilai sejati seseorang tidak bisa diukur dari seberapa besar transaksi yang ia lakukan, melainkan dari seberapa besar ia menghargai orang lain. Kisah yang tersebar di media sosial adalah takdir yang tak terhindarkan. Pria lusuh itu hanyalah sebuah cermin. Dan kini seluruh bangsa sedang melihat pantulan jelek dari sebuah sistem yang memuja uang dan meremehkan kemanusiaan. Baskoro menarik napas panjang, menatap layar ponselnya. Di sana, sebuah berita utama baru saja muncul. Manajer bank minta maaf, pria misterius yang viral akan kembali besok. Ia tersenyum tipis, kali ini senyum yang bukan karena kemenangan, melainkan karena ia tahu, pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Pagi yang seharusnya tenang di bank itu terasa seperti pagi menjelang eksekusi. Para pegawai duduk di meja masing-masing, wajah mereka pucat dan tegang. Tidak ada lagi canda, hanya bisik-bisik ketakutan. Darman, sang manajer, tidak berhenti menerima telepon dari kantor pusat. Tekanan begitu besar, reputasi bank dipertaruhkan. Mereka semua tahu apa yang akan terjadi. Baskoro akan datang, dan ia akan menarik dananya. Tepat pukul 10:15 pagi, pintu kaca otomatis terbuka. Seluruh kepala menoleh. Baskoro masuk,
masih dengan kaos lusuhnya dan celana jeans pendek yang sobek. Tidak ada tawa sinis kali ini. Satpam yang kemarin ingin mengusirnya kini membungkuk hormat. Darman, dengan wajah pucat, menyambutnya di tengah ruangan. Ia menawarkan ruang VIP, sebuah tawaran yang kemarin akan ditertawakan. "Silakan, Pak, ruangannya sudah kami siapkan," katanya dengan suara bergetar. Baskoro menolak tawaran itu. "Saya lebih suka bicara di tempat terbuka," jawabnya, suaranya tenang. "Di sini, di mana semua orang bisa melihat dan mendengar." Permintaan itu mengejutkan, tapi tak ada yang berani membantah. Mereka duduk di sebuah meja di ruang tunggu yang terbuka. Sebagian besar pegawai mencuri pandang, penasaran dan ketakutan. Baskoro memulai pembicaraan. "Saya datang hari ini bukan untuk membalas dendam, karena saya tidak marah," katanya, suaranya nyaris seperti bisikan, namun menusuk ke setiap telinga. "Saya hanya ingin memberikan pelajaran kecil tentang bagaimana memperlakukan orang yang datang baik-baik, meskipun penampilannya tidak seperti yang kalian harapkan." Darman menelan ludah. Ia tahu ini bukan hanya tentang etika pelayanan. Ini tentang rasa hormat. Baskoro melanjutkan, "Saya sudah kontak Bank Pusat. Hari ini saya akan mulai proses pemindahan dana. Bukan karena saya sakit hati, tapi karena saya tidak ingin uang saya disimpan oleh sistem yang meremehkan orang lain." Seorang teller wanita, orang yang kemarin menertawakannya, kini menunduk, matanya berkaca-kaca. Perkataan itu bukan lagi tamparan, melainkan pukulan telak. Mereka menyadari, penghinaan yang mereka lontarkan kemarin kini menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi mereka. Darman, dengan putus asa, mencoba menenangkan situasi. "Pak, dari kantor pusat menelepon. Mereka memohon agar proses penarikan dilakukan bertahap. Nominal Bapak terlalu besar untuk ditarik sekaligus." Baskoro tersenyum, senyum yang tak ada kebahagiaan di dalamnya. "Saya tahu," jawabnya. "Tapi saya juga tidak pernah minta dilayani seperti ini kemarin. Kalian yang kemarin menolak saya, kini ketakutan saat saya minta hak saya." Semua orang terdiam, rasa malu semakin pekat. Baskoro menambahkan, "Saya tidak akan batalkan niat saya. Uang saya akan keluar dari sini." Darman mengangguk pelan, tanpa daya. Proses penarikan dana dimulai. Darman sendiri yang memimpin, wajahnya pucat pasi. Satu persatu formulir khusus diproses. Sistem bank terpusat dibuka, beberapa cabang besar di provinsi lain diminta membantu mencairkan likuiditas. Semua untuk melayani satu orang yang kemarin mereka remehkan. Para pegawai bekerja dalam diam, seperti robot yang dipaksa tunduk. Mereka adalah wajah dari sebuah sistem yang dipermalukan, dan Baskoro, pria dengan kaos lusuh itu, adalah pahlawan bagi ribuan orang yang merasa senasib. Seorang teller wanita, yang kemarin menertawakannya, kini mendekat dengan air mata berlinang. "Pak, saya mohon maaf," bisiknya. Saya benar-benar malu." Baskoro menatapnya sesaat, tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan yang dingin. "Maaf itu tidak perlu diminta kepada saya," jawabnya. "Mintalah maaf kepada diri kalian sendiri, karena kalianlah yang rugi hari ini, bukan saya." Proses itu terus berjalan, puluhan miliar mengalir keluar dari rekening Baskoro, membuat sistem bank itu bergetar. Angka-angka di layar terus menurun, 80 miliar, 85 miliar, 90 miliar. Semua orang menahan napas, menunggu proses itu selesai. Namun, saat jumlahnya menyentuh angka 80 miliar, Baskoro berhenti. Ia mengambil pena dan menandatangani formulir. "Sisanya tidak perlu saya tarik," katanya tenang, menoleh ke Darman. "Saya sudah cukup." Darman terkejut. "Maksud Bapak, 20 miliar sisanya?" Baskoro mengangguk. "Ya," jawabnya. "Biarkan itu jadi pengingat bagi kalian, bahwa uang bisa pergi kapan saja. Tapi harga diri seseorang yang pernah kalian injak akan terus tinggal di hati kalian selamanya." Kalimat itu menampar lebih keras daripada pukulan fisik. Rasa sakit kehilangan uang nasabah prioritas terasa tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Baskoro lalu membuat keputusan kontroversial. "Dana yang sudah saya tarik, saya pindahkan ke koperasi desa di kampung saya," ungkapnya, membuat semua orang terdiam.
Kami akan membangun sistem keuangan kami sendiri. Tanpa seragam, tanpa meja marmer, tanpa tawa sinis. Ia berdiri, menatap sekeliling ruangan yang penuh wajah-wajah tertunduk. Ia adalah penguasa, bukan dengan kekuasaannya, melainkan dengan ketenangannya. Baskoro berbalik dan melangkah keluar. Ia pergi dengan cara yang sama seperti ia datang. Namun, kali ini, tidak ada satu orang pun yang berani menertawakannya. Mereka hanya bisa menatap punggungnya, menyaksikan sosok yang dianggap remeh telah menghancurkan harga diri dan tatanan semu yang selama ini mereka pegang. Pada akhirnya, Baskoro tidak membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dan pelajaran yang menghancurkan. Ia meninggalkan 20 miliar rupiah sebagai pengingat abadi bahwa uang bisa pergi kapan saja, namun harga diri yang terinjak akan terus menghantui. Keputusannya untuk memindahkan sisa dananya ke koperasi desa menjadi tamparan telak bagi sistem perbankan yang terlalu dangkal dalam menilai. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa nilai sejati seseorang bukanlah pada pakaian atau nominal uang di rekeningnya, melainkan pada ketulusan hati dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Meskipun cerita ini adalah fiksi, pelajaran di dalamnya dibuat serealistis mungkin agar kita bisa bercermin.